Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dengan prodi Tadris Bahasa Indonesia. Sekarang kami berada di SMA Negeri 2 Sukoharjo, ingin mewawancarai guru BK di sini yang bernama Ibu Laudi Sangginiar SPD, guna memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu dosen Endang Rahmawati MPD mengenai perkembangan peserta didik di sekolah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ardiana Syifa Miftahul Jana dengan nomor NIM 236151064 dengan rekan saya Adriana Mezzatsari dengan nomor NIM 236151070. Saya Rafa Aristi Abdullah dengan nomor NIM 236151071. Young Money, Nicki Minaj, Justin. Show you off tonight. I wanna show you off what you got. A billion could've never bought. We gonna party like it's 30 and 12 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world. Selamat siang Bu, terima kasih atas izin untuk wawancara kami pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Rafa Aristi Abdullah dengan dua teman saya, Adriana Miza sama Ardiana Syifa. Kami dari UIN Raden Mas Said Surakarta, program studi Tadris Bahasa Indonesia, ingin wawancara dengan Ibu sebagai guru BK SMA Negeri 2 Sukoharjo mengenai perkembangan peserta didik di sekolah ini. Langsung mau Bu. Yang pertama, bagaimana perkembangan kepribadian peserta didik di SMA Negeri 2 Sukoharjo? Perkembangan kepribadian ya, kalau secara besar memang peserta didik di SMA Negeri 2 Sukoharjo perkembangan kepribadiannya berjalan secara normal, tidak ada yang bisa dikatakan terlambat perkembangannya, sebagian besar sesuai dengan tahap perkembangannya. Lalu apakah ada permasalahan atau kasus yang terjadi saat ini? Kalau permasalahan kasus pasti setiap kelas ada ya permasalahan, tapi sebagian besar permasalahan yang dihadapi siswa itu yang menurut saya sering terjadi di sekolah kita adalah anak-anak yang memiliki motivasi belajar yang kurang. Bisa dilihat dari misalnya sering terlambat datang ke sekolah, dan kan memang tidak ada atau kurang dalam memiliki motivasi belajar. Kemudian juga bisa dilihat dari misalnya dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah itu kadang sering terlambat dan harus dioyak-oyak sama guru gitu. Itu juga berdampak pada itu pembelajaran itu. Ya pasti berdampak ya, karena misalnya seharusnya tugasnya harus dikumpulkan hari ini misalnya, tapi anak kadang masih beralasan masih di tempat fotokopian, harus minta izin dulu keluar ke fotokopian, padahal kan pasti guru memberikan tugas itu kan sudah diberikan batas waktu, tapi terkadang anak-anak molor-molor waktu pada hari pengumpulan masih harus ngambil tugasnya lah atau masuk fotokopi, harusnya print dan lain sebagainya. Kemudian misal dalam perilaku terlambat tadi pasti juga mengganggu kegiatan belajar mengajar, karena kalau di SMA ini kalau terlambat masuk kelas jam pertama itu nggak boleh masuk kelas dulu, harus kepesertaan merangkum materi jam pertama sebagai bentuk konsekuensi karena terlambat itu. Bukan diberikan hukuman ya, tapi konsekuensi dari perilaku tersebut. Otomatis kan dia ketinggalan mata pelajaran jam pertama dan boleh hitungnya nanti di jam kedua, pasti mengganggu juga. Lalu bagaimana cara guru untuk menanggapi permasalahan tersebut? Kalau yang yang terlambat itu kan pasti didata oleh guru BK ya, dan sebagian besar semua guru BK itu mendapat jatah tiket terutama jam pertama. Nah itu nanti kan kita jadi tahu data anak-anak aja yang sering terlambat. Nah dari yang sering terlambat itu kita akan melakukan konseling, kita panggil anaknya, kita berikan bimbingan, wawasan mengenai dampak yang bisa terjadi dari perilaku terlambat itu, dan juga sama dengan hal yang tadi yang mengenai ketigasi yang sering diuji.
saya gitu, tapi kita panggil. Misalnya kalau dari kita sudah kita panggil, sudah kita ada bicara konseling tapi tidak ada perubahan, biasanya kita juga membeli orang tua dan anak sekolah. Jadi dari pihak orang tua pun juga tahu perkembangan anak di sekolah seperti apa dan hal-hal apa yang perlu diperbaiki di rumah, dan nanti kalau di sekolah kan bisa menjadi tugas kita. Itu bagaimana dukungan orang tua dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan? Kalau dari dukungan orang tua seperti yang tadi saya katakan ya, kita harus bekerja sama dengan orang tua. Salah satunya memanggil orang tua datang ke sekolah. Kita bicarakan permasalahan anak seperti apa, solusinya. Terus kita setelah menemukan solusi, kita pantau juga perkembangan anak setelah ada treatment konseling itu ada perubahan apa setelah orang tua ini ke sekolah itu ada perubahan. Jadi ya dengan orang tua mau berangkat ke sekolah atas undangan pendidikan itu juga jadi salah satu dukungan dari orang tua untuk merubah atau sama-sama membidik perubahan sikap anak. Jadi orang tua yang datang ke sekolah menurut undangan itu sudah bisa dikatakan melakukan dukungan atas perubahan sikap anak. Kalau tata tertib di SMA juga seperti ini apa sih? Banyak ya, terutama ya pasti atribut sekolah, ya mulai dari seragam, kemudian sepatu, kemudian juga tata tertib misalnya katakan waktu masuk ke sekolah, kemudian jam istirahat juga sudah harus kayak berat untuk yang masuk. Mungkin apa lagi? Ya mungkin perilaku ya, dari segi perilaku sopan santun, kemudian perasaan, Kalau misalnya ada anak yang suka di kelas atau suka buat masalah bergaduh, itu bagaimana? kalau itu tanggung jawab dari guru mapel ya, guru mapel pasti harus mengingatkan karena itu tanggung jawab dari guru mapel. Kalau misalnya dari guru mapel sudah memberitahu kemudian sudah tidak ada perubahan, biasanya diinfokan ke wali kelas atau ke guru BK. Nah nanti dari wali kelas ke guru BK memanggil anak ini dilakukan konseling. Dari pakaian saat hidupnya nggak lengkap dasi atau kos kaki gitu bagaimana? Kalau mengenai atribut, semua guru ya tidak hanya guru BK itu ya, semua guru pasti punya tanggung jawab untuk mengingatkan anaknya yang atributnya kurang lengkap. Jadi kalau terkhusus mengenai atribut atau tertib yang melanggar itu biasanya fokusnya ke dua kasek atau staf dari siswaan. Kalau berbeda kan tidak mengarah ke tata tertib itu umum semua guru pasti harus seperti itu. Kalau ada anak yang membolos itu gimana pun langsung ada hukuman atau cuma dihukum? Kalau hukuman kita sekarang modelnya tidak boleh menghukum ya. Jadi hukuman kedua tidak boleh hukuman. Ya kalau membolos kita pasti cari tahu dulu alasannya dia membolos apa, terus kemana, terus ada apa yang membuat dia membolos itu penyebabnya apa, kita cari tahu dan tidak dihukum. Kita pasti cari tahu dulu alasannya apa, penyebabnya apa, kemudian cara menyelesaikan permasalahan kenapa dia sampai memilih membolos itu apa, ya kita lakukan konseling. Jadi tidak bisa dihukum. Dari kesukaan pun misalnya kita melaporkan, Pak ini anak sering membolos, tidak masuk sekolah atau mungkin bahkan tidak mau sekolah gitu, tidak diberikan hukuman. Jadi kita ada bareng-bareng gimana anaknya biar mau sekolah lagi. Apakah misal kalau berkaitan dengan perkembangan kepribadian Bu? Nah itu kan semisal kalau di sini itu ada semisal siswa yang punya masalah terus cerita ke guru BK itu apakah itu? Ada sebenarnya seperti itu. Sebagian besar mungkin banyak anak yang masih punya pemikiran takut ya belajar takut guru siapapun, nggak cuma guru bisa. Tapi di sekolah kita ada beberapa anak yang misalnya ada permasalahan di kelas itu, dia merasa nggak nyaman di kelas karena kondisi kelas yang mungkin kalau sekarang tuh sirkulasi kelas gitu ya, konsekuensi harus sama itu itu ada anak yang kesini sendiri menceritakan kalau dia merasa nggak nyaman di kelas karena kondisi kelasnya seperti itu juga ada. Jadi ya saya bersyukur ada beberapa anak yang terbuka sama guru BK-nya gitu, dan meminta bantuan sama guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan di kelas. Kadang kan kalau guru tidak
mendengar dari siswanya kita juga nggak tahu permasalahan yang dihadapi apa gitu. Kalau cara menghadapi itu sendiri bagaimana? Kebetulan memang dari apa kemarin ada yang datang ke sini menceritakan permasalahan di kelas. Saya nggak bisa langsung menangkap mentah-mentah apa yang dia ceritakan. Saya harus mendengar juga dari sisi yang lain gitu. Jadi rencana saya setelah mendengar dari si A, nah ini yang kemarin saya datang ke sini itu, saya memanggil temennya yang lain gitu. Apakah benar ya, dari segi cerita yang si A itu sama dengan yang saya panggil itu. Nah nanti setelah saya mendengar dari dua sisi, saya pengen ngobrol satu kelas karena itu permasalahan satu kelas. Saya pengen ngobrol di kelas yang sama itu agar sebenarnya permasalahannya salah paham gitu. Jadi ya karena tidak mau mendengarkan atau jadi komunikasinya kurang, akhirnya itu jadi salah paham. Padahal itu kan nanti kalau diteruskan juga membuat belajarnya di kelas juga merasa terganggu. Tak terasa sudah pertanyaan ini sudah dijawab semua. Bu, terima kasih atas waktunya untuk kami wawancara. Ya, semoga lancar kuliahnya, memenuhi tugas yang diberikan.